Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Setelah mengurus masalah kuliahnya, Apple pun berjalan keluar bersama Knox. Mereka tak langsung pulang, melainkan menuju ke kafe universitas. Di sana tentu saja banyak mahasiswa yang menikmati waktu kosongnya sembari menunggu kuliah berikutnya. Sekali lagi, kedatangan Apple dan Knox kembali menjadi pusat perhatian. Dua manusia yang sama-sama cuek itu tampak terlalu peduli dengan hal itu. Mereka duduk berdua di dekat jendela kaca. "Hai Apple," sapa Tom yang tak lain adalah mantan Apple. Apple menengok ke samping dan melihat Tom. "Hai Tom," jawab Apple dan tersenyum pada pria muda itu. "Di mana Melissa?" tanya Apple. "Dia sedang memesan makanan," jawab Tom. "Boleh aku bergabung di sini?" tanya Tom. "Kau tak melihat begitu banyak meja kosong di kafe ini?" kata Knox. "Duduklah di meja lain, Tom," kata Apple. "Dia pacar barumu, Apple?" tanya Tom. "Aku tunangannya," jawab Knox. Tom mengerutkan keningnya dan seakan tak percaya dengan apa yang dikatakan Knox. "Ayo sayang," kata Melissa yang sudah ada di belakang Tom. "Oh, hai Apple," sapa Melissa. "Hai," jawab Apple tersenyum. Melissa melihat ke arah pria tampan yang duduk bersama Apple. "Dia kekasih barumu, Apple?" tanya Melissa. "Dia tunangannya," jawab Tom. "Wow, sungguh pencapaian yang luar biasa kali ini. Kira-kira bertahan sampai kapan, Apple?" tanya Melissa dengan sedikit menyindir. "Terima kasih, dia memang pencapaianku yang luar biasa, dan Tom adalah pacar pertama dan sekaligus kelinci percobaanku di kampus ini," jawab Apple. Tom tertawa mendengar hal itu, bukan karena marah, tapi itu memang benar adanya, dan dia tak marah dengan hal itu. Tapi berbeda dengan Melissa yang tampak marah mendengarnya karena seperti sedang menghinanya. "Setidaknya dia menjadi lebih baik sejak bersamaku," kata Melissa. "Bisakah kalian tak mengganggu kami? Aku sangat terganggu," kata Knox akhirnya. "Maaf, permisi," kata Tom yang masih berhubungan baik dengan Apple. Melissa melihat sinis ke arah Apple, dan Apple sengaja menunjukkan cincin berlian di jari manisnya pada Melissa agar wanita itu semakin meradang. Lalu Tom dan Melissa pergi dari hadapan Apple. "Mengganggu saja," ucap Apple sambil menggelengkan kepalanya. Knox melihat ke arah Apple yang kini mulai menyantap makanan yang dipesannya tadi. "Pasti kita akan banyak bertemu mantanmu di sini," kata Knox. Apple hanya mengangguk sambil mengunyah. "Mereka masih baik padaku, hanya saja pacar-pacar mereka yang sekarang tak suka padaku, karena bagi mereka aku adalah sebuah ancaman," jawab Apple. Knox tertawa pelan dan akhirnya ikut menyantap makanannya juga. "Kita langsung ke perusahaan?" tanya Apple. "Ya, kau harus melanjutkan proses magangmu, bukan?" sahut Knox sambil menyetir mobilnya. "Aku memakai baju seperti ini," sahut Apple. "Di perusahaanku boleh memakai baju apapun kecuali pakaian dalam," jawab Knox. Apple tertawa pelan. Ponsel Apple bergetar dan dia melihat nomor tak dikenalnya di layar ponsel. Apple tak mengangkatnya dan membiarkannya, tapi ponselnya tak berhenti bergetar hingga membuat Apple mematikan panggilan itu. Lalu ponselnya kembali bergetar dan akhirnya Apple mengangkatnya. "Halo," ucap Apple. "Halo darling, bagaimana kabarmu? Sepertinya kau hidup makmur seperti ibumu," sahut suara dari seberang teleponnya.
Apple melempar ponselnya hingga jatuh di bawah kakinya. Wajahnya tampak panik dan Knox melihatnya. "Ada apa?" tanya Knox. "Ada apa?" tanya Knox lagi. Apple masih terpaku dan menunduk melihat ponselnya yang masih menyala. Dia mengambil ponselnya yang jatuh dan mematikan sambungan telepon itu. Bagaimana dia bisa tahu nomor teleponku? Ini tak mungkin," gumam Apple menggelengkan kepalanya. Tangannya masih bergetar dan Knox meminggirkan mobilnya dan menghentikannya di pinggir jalan. "Ada apa?" tanya Knox. Apple meneguk ludahnya dan Knox menangkup wajahnya agar melihat ke arahnya. "Ada apa? Siapa yang menelponmu dan mengapa kau begitu takut?" tanya Knox. "Pria itu," jawab Apple terbata. "Siapa pria itu? Katakan padaku," ucap Knox. Apple tak menjawab dan masih melihat mata Knox. "Apple, katakan siapa pria itu. Kau akan selalu aman bersamaku, oke?" kata Knox lagi. "Tenanglah. Sekarang bicarakan padaku. Ada apa dengan pria itu?" tanya Knox pelan agar Apple sedikit tenang. Apple melihat ke arah sekitar mobil seakan merasa ada yang mengikutinya. "Hei, lihat aku. Tak ada yang mengikutimu dan kau aman bersamaku," ucap Knox menangkup kembali rahang Apple. "Pria itu adalah mantan suami ibuku. Dia baru keluar dari penjara dan mencari ibuku melalui aku. Itulah sebabnya aku ke Dubai, karena ibuku tak ingin dia menemukanku," jawab Apple akhirnya. "Lalu apa yang membuatmu takut? Apakah dia pernah menyakitimu?" tanya Knox pelan. Apple mengangguk cepat. "Apa yang dia lakukan sampai dia di penjara?" tanya Knox. Apple tak langsung menjawab. "Katakanlah agar aku tahu situasi yang kau hadapi," ucap Knox. "Ibuku mencoba menguasai hartanya, tapi dia mengetahui hal itu. Lalu dia membuat kesepakatan dengan menyerahkanku sebagai gantinya. Dia..." Ucapan Apple terpotong. Lalu Knox memeluk Apple dan mengusap punggungnya. "Ibuku menyetujuinya, tapi tak benar-benar melakukannya, karena setelah itu dia merencanakan sesuatu hingga membuat pria itu dipenjara," lanjut Apple. "Pria itu baru bebas dan dia mencariku dan juga ibuku," ucap Apple dengan suara yang bergetar. "Ibuku memanfaatkanku agar pria itu dipenjara," lanjut Apple. "Apa yang dilakukannya padamu?" tanya Knox. Dia mengurungku di sebuah rumah besar dan..." Ucapan Apple terhenti karena dia tak bisa melanjutkannya. "Shh, tak perlu mengatakannya," sahut Knox pelan dan masih memeluk Apple. "Aku akan mengurusnya dan kau tak perlu khawatir lagi," kata Knox. "Dia tahu keberadaanku, dia mengikutiku saat ini," ucap Apple yang melepaskan pelukan Knox dan melihat lagi ke arah luar mobil. "Hei, kau bersamaku, tak akan ada yang bisa menyentuhmu, bahkan menyakitimu," ucap Knox. Terlihat dari mata Apple bahwa dia sangat panik dan berusaha menahan tangisnya. "Look at me, tak akan ada yang terjadi padamu. Selama kau bersamaku, maka kau akan selalu aman, oke?" ucap Knox menangkup pipi Apple dan menatap lekat mata yang sudah berkaca-kaca. Apple akhirnya mengangguk meskipun masih ada rasa takut di matanya. "Siapa nama pria itu? Aku akan membereskannya," kata Knox. George Martin," jawab Apple dengan masih terbata. "Baiklah, kau tak akan pernah bertemu ataupun bicara dengannya lagi di telepon," ucap Knox. Apple mengangguk cepat.
Setelah Apple sedikit tenang, Knox memutuskan untuk pulang ke mansion karena kondisi mental Apple yang belum stabil akibat telepon dari George itu. Sesampainya di mansion, Apple turun dari mobil dan masih melihat ke arah belakang mobil untuk memastikan tak ada yang mengikutinya. Tak ada yang bisa mengikutiku dan mansion ini adalah tempat paling aman untukmu, ucap Knox yang mengulurkan tangannya pada Apple untuk menggandengnya turun dari mobil.